Di sebuah desa yang sedang berkembang pesat, hadir sosok perempuan yang jadi buah bibir banyak orang. Namanya Ratna, seorang kepala desa muda yang cantiknya sulit disembunyikan. Meski statusnya janda, auranya justru semakin memikat. Setiap kali ia berjalan melintasi balai desa dengan kebaya sederhana yang membalut tubuh rampingnya, tatapan para lelaki, baik warga biasa hingga staf desa, tak pernah bisa lepas darinya. Senyum manis Ratna seolah menyimpan rahasia. Tatapannya teduh namun kadang menyalakan bara di hati yang melihat. Di balik wibawa dan sikap tegasnya sebagai pemimpin desa, Ratna menyimpan sisi lain yang jarang diketahui orang. Ia sering merasa sepi. Malam-malam panjang di rumah dinas terasa dingin tanpa pasangan yang menemani. Ia rindu pada perhatian, belayan, bahkan sekadar tawa ringan yang bisa menghangatkan hati. Namun sebagai seorang kepala desa, ia pandai menyembunyikan kekosongan itu di balik senyum resmi dan gaya bicara formalnya. Hari-harinya ditemani oleh para staf yang sibuk mengurus administrasi, laporan, dan kebutuhan masyarakat. Di antara mereka ada seorang staf muda bernama Andi. Umurnya terpaut jauh lebih muda, tetapi sikapnya sopan, pekerja keras, dan selalu sigap membantu Ratna. Andi sering menjadi orang pertama yang datang pagi-pagi ke kantor, menyiapkan berkas, bahkan tak jarang membawakan kopi hangat ke ruang kerja sang kepala desa. Awalnya Ratna hanya menganggapnya staf biasa. Namun seiring waktu, ia mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda pada Andi. Senyum polosnya, tatapannya yang kadang berani menahan pandang lebih lama dari seharusnya, serta sikapnya yang selalu peduli membuat Ratna sering merasakan getaran aneh di dadanya. Ada kalanya, ketika Andi berdiri terlalu dekat sambil menunjukkan laporan, Ratna bisa merasakan hangatnya nafas pemuda itu di samping pipinya. Saat itu, pikirannya suka melayang liar, hal yang tak seharusnya dipikirkan seorang pemimpin pada stafnya. Bagi Andi sendiri, bekerja di bawah seorang kepala desa yang secantik Ratna adalah godaan yang sulit diabaikan. Ia kagum dengan kecerdasan Ratna, tapi juga tak bisa membohongi dirinya tentang rasa tertarik yang kian tumbuh. Meski ia berusaha menjaga batas profesional, ada momen-momen kecil yang tak bisa ia kendalikan. Misalnya saat tangannya tanpa sengaja bersentuhan dengan jemari Ratna ketika menyerahkan dokumen, atau ketika ia mencium samar aroma wangi bunga melati dari rambut panjang kepala desanya. Hubungan mereka mulai dipenuhi tanda-tanda kecil yang tak terucap, tatapan yang tertahan lebih lama, senyum yang terlalu hangat, dan percakapan yang kadang menjurus pada gurauan pribadi. Mereka berdua tahu ada garis batas yang tak seharusnya dilewati, tetapi justru rasa penasaran itu yang membuat segalanya semakin berbahaya sekaligus menggoda. Dan di balik kesibukan kantor desa, tersimpan rahasia yang perlahan tumbuh, sebuah hubungan yang bisa saja menyalakan api terlarang. Pagi itu, matahari baru saja menembus sela-sela pepohonan di halaman kantor desa. Ratna duduk di meja kerjanya, menatap tumpukan dokumen yang menunggu tanda tangannya. Namun pikirannya bukan pada laporan desa, melainkan pada Andi, staf muda yang baru saja masuk membawa setumpuk berkas. Andi meletakkan berkas itu di meja dengan hati-hati. Tangannya sempat bersentuhan dengan jemari Ratna. Sekejap, keduanya menatap satu sama lain, dan udara seolah berhenti sejenak. Ratna merasakan denyut jantungnya meningkat, sesuatu yang tak pernah ia rasakan dalam kesehariannya yang penuh kesibukan. Andi menunduk cepat, tapi senyum tipisnya begitu mengganggu ketenangan Ratna. Ada ketegangan halus, namun menyenangkan, yang perlahan merambat ke seluruh tubuhnya. Hari-hari berikutnya, momen-momen kecil itu terus terjadi. Ketika Ratna memanggil Andi untuk menandatangani dokumen, ia sengaja menatap mata Andi lebih lama dari biasanya. Andi, sadar akan tatapan itu, merasakan pipinya memerah, tapi juga tak bisa menahan senyum tipis yang muncul di bibirnya. Ada permainan halus antara mereka, tidak ada kata-kata romantis, hanya tatapan, senyum, dan gestur yang penuh arti. Suatu sore, hujan turun deras. Ratna masih berada di kantor, menunggu Andi menyelesaikan laporan terakhir. Andi datang, membawa payung dan menyarankan Ratna untuk berhenti bekerja dan pergi lebih dulu. "Tapi saya harus menyelesaikan ini, Pak." Ratna mencoba berkata dengan nada formal, walau hatinya berdebar. Andi tersenyum,
kemudian meletakkan tangannya di pundak Ratna sebentar, seolah ingin memastikan ia aman dari hujan. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat Ratna menahan napasnya. Ada kehangatan yang merembes dari kontak sederhana itu. Hujan di luar seolah menjadi latar musik yang menambah rasa tegang di antara mereka. Seiring waktu, kedekatan mereka berkembang lewat obrolan ringan. Andi sering mengirim pesan singkat tentang laporan, tapi selalu menyelipkan candaan atau pertanyaan kecil tentang keseharian Ratna. Ratna, di sisi lain, menemukan dirinya tersenyum sendiri ketika membaca pesan itu. Ada rasa nyaman, tapi juga rasa penasaran yang membuatnya ingin mengetahui lebih banyak tentang Andi, tentang siapa dia sebenarnya di balik sikap sopan dan profesionalnya. Di balik meja kerja, Ratna mulai merasakan sesuatu yang baru, rasa tergoda oleh kehadiran Andi. Ia sadar ini tidak seharusnya, tetapi ada kenikmatan tersendiri ketika Andi ada di dekatnya. Tatapan nakal yang kadang terselip dalam senyum Andi, sikap penuh perhatian yang membuat Ratna merasa istimewa, bahkan hanya dalam hitungan detik, semuanya membangkitkan perasaan yang sulit dikendalikan. Hari itu, alur satu menutup dengan momen sederhana tapi menegangkan. Ratna menatap Andi saat ia keluar dari ruangan, dan tanpa sadar bibirnya membentuk senyum kecil yang penuh arti, senyum yang hanya Andi yang bisa mengerti. Hanya mereka berdua yang tahu bahwa jarak profesional itu mulai retak sedikit demi sedikit. Beberapa hari setelah hujan itu, suasana di kantor desa mulai terasa berbeda. Ratna menyadari ada sesuatu yang menggelitik setiap kali Andi berada di dekatnya. Ada cara Andi mengatur dokumen di mejanya, cara ia menyandarkan tubuh sedikit lebih dekat saat menjelaskan laporan, atau sekadar senyum tipis yang selalu muncul ketika Ratna memandangnya. Semua itu, walau sederhana, menimbulkan ketegangan yang sulit diabaikan. Suatu sore, Ratna memanggil Andi untuk membantu menata arsip lama di ruang belakang. Ruangan itu sempit, hanya cukup untuk satu meja besar dan beberapa rak berisi dokumen. Saat mereka bekerja berdampingan, jarak fisik yang sebelumnya terasa normal, kini terasa begitu dekat. Ratna bisa merasakan hangat tubuh Andi setiap kali mereka bergerak, dan Andi tampak sadar akan hal itu. Tatapannya sesekali menahan sesuatu. Ada gairah yang tak bisa disembunyikan sepenuhnya, tapi keduanya masih menjaga batas. Andi menjatuhkan satu berkas, dan tanpa pikir panjang Ratna membungkuk untuk mengambilnya. Dalam posisi itu, dada mereka hampir bersentuhan. Ratna merasakan denyut jantungnya semakin cepat, dan Andi menatapnya seolah ingin berkata sesuatu, namun tetap menahan diri. Ada getaran yang halus, sebuah permainan nakal yang hanya mereka berdua pahami. Ketika mereka berdiri lagi, Andi sengaja menyentuh punggung Ratna sedikit lebih lama dari yang diperlukan untuk membantu menata berkas di rak atas. Ratna menahan napas, merasakan sensasi hangat yang mengalir dari sentuhan itu. Hanya dalam hitungan detik, ruangan kecil itu menjadi arena permainan tanpa kata, hanya tatapan dan gerak tubuh yang penuh arti. Selesai menata arsip, mereka berdua duduk sejenak di meja belakang. Ratna menyeruput teh hangat sambil tersenyum tipis, dan Andi duduk agak dekat, berbicara dengan nada santai namun syarat makna. "Bu, rasanya, kerja di sini selalu membuat saya semangat," kata Andi, suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Ratna menatapnya, tersenyum sambil menahan rasa geli dan gemetar di dadanya. "Oh ya? Apa yang membuatmu semangat, Andi?" tanyanya, suaranya ringan, namun ada getaran di ujung kata-kata yang membuat Andi sedikit terdiam. Percakapan itu diwarnai senyum-senyum kecil, tatapan yang lebih lama dari yang seharusnya, dan momen-momen yang membuat keduanya menyadari ada ketertarikan yang tumbuh lebih dari sekadar profesionalisme. Mereka belum mengatakannya, belum menyentuh batas yang nyata, tapi tanda-tanda itu jelas. Dunia mereka perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih intens, lebih menggoda, dan lebih menantang dari sebelumnya. Ratna menatap Andi saat ia meninggalkan ruang arsip. Ada sesuatu di mata mereka yang tak perlu diucapkan. Kedekatan ini baru permulaan, dan keduanya tahu, permainan yang mereka mulai ini akan semakin sulit untuk dihentikan. Beberapa minggu setelah momen di ruang arsip, suasana di kantor desa mulai terasa berbeda bagi Ratna. Setiap kali Andi hadir, ada getaran halus yang sulit diabaikan. Kedekatan mereka bukan lagi sekadar profesional,
Ada permainan nakal yang terselip di setiap senyum, tatapan, dan gerak-gerik sederhana. Suatu sore, Ratna mengadakan rapat kecil dengan beberapa staf. Andi berdiri di samping meja, membantu menyiapkan presentasi. Di tengah pembahasan, Ratna menatap Andi. Sejenak, diam, lalu tersenyum tipis. Andi membalasnya dengan senyum malu-malu, tapi tatapannya menahan sesuatu. Ada gairah yang jelas terlihat di matanya. Setelah rapat selesai, Ratna meminta Andi tinggal sebentar untuk membahas dokumen pribadi yang harus ditandatangani. Ruangan mulai sepi. Hanya suara ketikan komputer dan hujan tipis di luar jendela yang terdengar. Saat mereka duduk berdampingan, Ratna merasakan hangatnya tubuh Andi hampir setiap kali mereka menyentuh dokumen yang sama. "Bu, apakah ini sudah benar?" tanya Andi, suaranya lembut, sambil mencondongkan tubuh ke arah Ratna. Jarak mereka terlalu dekat untuk hanya urusan dokumen. Ratna merasakan nafasnya sedikit tertahan. Ratna menatap Andi, tersenyum nakal. "Sepertinya perlu dicek satu persatu. Kamu bisa membantuku?" Jawabnya sambil menahan rasa geli yang berdesir di dada. Andi mengangguk, dan perlahan-lahan mereka memeriksa dokumen itu. Setiap gerakan tangan yang bersentuhan menimbulkan getaran halus di tubuh mereka. Ratna menyadari bahwa ia menikmati sensasi ini, sentuhan ringan, kedekatan fisik, dan tatapan yang seolah menanyakan lebih dari sekadar dokumen. Suasana makin intens ketika Andi berdiri untuk menyerahkan berkas terakhir. Ratna tak bisa menahan pandangan, dan Andi tampak menyadarinya. Mata mereka bertemu, senyum tipis terselip di bibir Andi, dan ada ketegangan yang terasa di udara. Sesaat, mereka hanya menatap, seolah waktu berhenti. Ada permainan nakal tanpa kata-kata yang sedang berlangsung, permainan yang membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Beberapa hari berikutnya, Ratna mulai mencari momen-momen kecil untuk berada dekat dengan Andi. Entah itu meminta bantuan menata ruang arsip, atau sekadar memanggilnya untuk menyalin dokumen, setiap interaksi selalu membawa sensasi yang sama, detak jantung cepat, pipi memerah, dan rasa ingin tahu yang tak bisa diabaikan. Di sisi Andi, ia merasakan ketegangan yang sama. Ia tahu ada garis yang belum boleh dilewati, tapi godaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Setiap senyum Ratna, setiap sapaan hangat, dan setiap sentuhan ringan membuatnya semakin sulit menahan diri. Ada rasa nyaman yang bercampur dengan gairah halus, perasaan yang seolah meminta mereka untuk lebih dekat lagi, namun mereka masih bermain di ambang batas. Alur 2 ditutup dengan momen sederhana, namun syarat makna. Ratna menatap Andi saat hujan deras menutupi halaman kantor. Tanpa kata-kata, mereka berdua memahami satu hal, hubungan ini telah melampaui batas profesional, dan permainan nakal yang mereka mulai akan terus menggoda, menunggu kesempatan untuk menjadi lebih dari sekadar tatapan dan senyum. Beberapa hari setelah rapat dan hujan sore itu, Ratna mulai merasa sulit mengabaikan perasaan yang muncul setiap kali Andi ada di dekatnya. Setiap gerakan Andi, meski tampak biasa, membuat tubuhnya merespon secara halus. Misalnya ketika Andi mengambil dokumen di meja dan secara tidak sengaja menyentuh tangannya, atau ketika senyum tipis itu muncul tanpa alasan jelas. Semua detil kecil itu membuat Ratna tersenyum sendiri, sekaligus merasa tergoda. Andi, di sisi lain, juga semakin sulit menyembunyikan rasa tertariknya. Ia selalu mencari cara agar bisa berada lebih dekat dengan Ratna. Entah itu membantu menata dokumen di rak paling atas atau sekadar mengantarkan kopi hangat ke mejanya. Setiap interaksi terasa seperti permainan halus, permainan yang hanya mereka berdua mengerti. Suatu sore, Ratna memanggil Andi untuk menyiapkan laporan keuangan di ruang kerjanya. Hanya mereka berdua di ruangan itu. Suasana sepi, hanya suara ketikan keyboard dan hujan rintik-rintik di luar jendela. Ratna duduk di kursi. Andi berdiri di sampingnya sambil menunjuk angka di layar. "Tolong cek angka ini sekali lagi, Andi. Saya ingin yakin semuanya benar," ucap Ratna. Suaranya ringan tapi dengan nada yang berbeda. Ada getaran halus yang menandakan ketertarikan. Andi membungkuk sedikit. Jarak mereka terlalu dekat untuk sekadar memeriksa angka. Tangannya menyentuh meja, hampir menyentuh tangan Ratna. Ratna menahan napasnya, merasakan detak jantungnya meningkat.
Ada rasa hangat yang merambat di tubuhnya, sesuatu yang sulit diabaikan. Sepertinya, semuanya sudah sesuai, Bu. Jawab Andi, suaranya lembut, dengan tatapan yang tak bisa menyembunyikan ketertarikan. Ia menunggu respons Ratna, seolah ingin melihat reaksi yang akan muncul. Ratna tersenyum tipis, menatap mata Andi lebih lama dari yang seharusnya. Bagus, kamu memang selalu teliti, ucapnya. Namun nada itu membawa makna lain, ada godaan yang terselip di antara kata-kata itu. Setelah selesai dengan dokumen, mereka berdiri berdekatan. Ratna menatap Andi, dan sejenak ada keheningan yang memekatkan suasana. Kedua hati mereka berdebar, namun tidak ada yang bergerak terlalu jauh. Hanya tatapan, senyum, dan getaran yang membuat udara di sekeliling mereka terasa panas. Hari-hari berikutnya, momen-momen kecil seperti ini semakin sering terjadi. Sentuhan ringan, tatapan yang terlalu lama, senyum nakal yang terselip. Semuanya membuat keduanya sadar bahwa batas profesional mulai rapuh. Namun justru hal itu yang membuat mereka semakin tertarik satu sama lain. Andi menatap Ratna saat ia meninggalkan ruang kerja sore itu. Ada rasa tegang dan ingin lebih dekat yang sulit diabaikan. Tanpa kata-kata, mereka berdua menyadari satu hal, permainan ini belum berakhir. Malah, ia baru saja dimulai, dan godaan yang mereka rasakan semakin sulit ditahan. Hari-hari di kantor desa mulai terasa berbeda bagi Ratna. Setiap kali Andi hadir, ada getaran halus yang tak bisa ia abaikan. Rasa penasaran yang sebelumnya hanya berupa tatapan dan senyum kini mulai berkembang menjadi dorongan untuk lebih dekat secara fisik, tanpa melewati batas yang nyata, namun cukup untuk membuat keduanya tersiksa oleh ketegangan yang terus menumpuk. Suatu sore, Ratna menyadari ada dokumen penting yang harus segera dibawa ke ruang arsip di lantai atas. Karena harus segera diselesaikan, ia meminta Andi untuk menemaninya. Ruang arsip itu sempit dan sunyi. Hanya ada rak-rak dokumen dan cahaya lampu yang lembut menerangi ruangan. Saat mereka menata dokumen berdampingan, jarak mereka terlalu dekat untuk diabaikan. Andi menunduk. Tangannya hampir bersentuhan dengan tangan Ratna saat menyusun berkas. Ratna merasakan hangat yang merambat di tubuhnya. Napasnya sedikit tertahan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia sadar, ada ketegangan yang menyenangkan, ketegangan yang membuatnya merasa hidup. Bu, apakah ini sudah benar urutannya? Tanya Andi, suaranya lembut, dengan tatapan yang jelas menahan sesuatu. Ada desahan tipis yang hampir terdengar saat mereka menunduk bersama. Ratna tersenyum nakal, menoleh sejenak. Sepertinya, sudah tepat. Tapi, mungkin kamu perlu mengulang satu bagian ini, supaya lebih rapi. Ucapnya sambil menahan rasa geli yang berdesir di dadanya. Andi menatapnya, dan seketika mereka berbagi senyum yang terlalu lama. Ada permainan yang terselip di antara kata-kata mereka. Permainan yang tak butuh ucapan, hanya tatapan dan gestur. Andi sadar detak jantung Ratna meningkat. Begitu pula Ratna merasakan kehadiran Andi yang hampir menyentuh setiap ruang di sekitarnya. Setelah menata dokumen, Andi bersiap meninggalkan ruang arsip. Namun Ratna menahan tangannya sebentar. Tunggu, bolehkah aku minta bantuanmu sebentar lagi? Ucapnya, suara lembut tapi mengandung makna. Andi menoleh, senyum tipis terselip. Tentu, Bu. Ia kembali berdiri dekat Ratna. Sekejap, jarak mereka terlalu dekat, cukup untuk merasakan hangat napas satu sama lain. Ada ketegangan halus yang memuncak. Rasa penasaran yang sudah terlalu lama terpendam. Ratna merasakan sesuatu yang aneh di dada. Campuran rasa takut dan penasaran, ketertarikan yang tak bisa diabaikan, serta keinginan untuk merasakan kehadiran Andi lebih dekat lagi. Sementara Andi, yang biasanya penuh kendali, kini merasa sulit menahan hasrat yang sudah jelas tumbuh di antara mereka. Selesai menata dokumen, mereka saling menatap. Tidak ada kata-kata diucapkan. Hanya tatapan panjang, senyum tipis, dan napas yang mulai sedikit berat. Momen itu menandai titik di mana batas profesional mulai benar-benar dilanggar. Mereka belum melakukan apapun yang nyata secara fisik, namun hubungan ini telah bergerak ke tingkat yang lebih berbahaya, lebih menggoda, lebih intim, dan penuh ketegangan yang sulit ditahan.
Alur 3 ditutup dengan Ratna menatap Andi saat ia meninggalkan ruang arsip. Kedua hati mereka berdebar. Napas masih tersisa ketegangan. Mereka tahu, apa yang terjadi di ruang itu hanyalah awal. Batas yang dulunya jelas kini mulai kabur. Dan permainan yang mereka mulai akan membawa mereka ke momen-momen yang lebih intens. Beberapa hari setelah momen di ruang arsip, suasana di kantor desa terasa semakin panas. Ratna mulai sadar bahwa kehadiran Andi membuatnya sulit fokus pada pekerjaan. Setiap gerakan Andi, senyum tipisnya, bahkan cara ia menatap layar komputer saat duduk di dekat Ratna, membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Suatu sore, Ratna sedang menyiapkan laporan penting di ruang kerjanya. Andi masuk membawa kopi hangat, tersenyum ramah. "Bu, ini kopi untukmu. Semoga tidak terlalu manis," ucapnya sambil meletakkan cangkir di meja. Ratna tersenyum tipis, menatap Andi lebih lama dari biasanya. Ada sensasi hangat yang merambat dari mata ke seluruh tubuhnya. "Terima kasih, Andi. Kau selalu perhatian," jawabnya. Suaranya ringan tapi syarat makna. Andi menoleh. Pandangan mereka bertemu. Ada keheningan singkat yang membuat udara di sekeliling mereka terasa tegang. Tanpa sadar, tangan Andi hampir menyentuh tangan Ratna saat ia menyerahkan berkas tambahan. Seketika, keduanya menahan napas. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk menyalakan rasa penasaran yang selama ini dipendam. "Bu, apakah kau ingin saya bantu menata dokumen ini?" tanya Andi. Suaranya lembut namun penuh arti. Ratna menatapnya, menyadari bahwa hatinya menuntut lebih dari sekadar bantuan profesional. "Baik, tolong letakkan di sini," jawab Ratna. Suaranya sedikit bergetar. Saat mereka bekerja berdampingan, tubuh mereka hampir bersentuhan, dan ada getaran halus yang menyelimuti keduanya. Beberapa menit berlalu, dan Andi menatap Ratna. Ada keberanian di matanya yang sebelumnya tertahan. Ratna menyadari bahwa apa yang mereka rasakan bukan lagi sekadar ketertarikan biasa. Ada godaan yang sulit ditahan, perasaan yang memicu napas mereka menjadi lebih cepat, detak jantung semakin keras. Ratna menoleh, tersenyum tipis, dan tanpa sadar, matanya menahan tatapan Andi lebih lama. Ada rasa hangat dan degup yang menyentuh setiap bagian dirinya. Andi, yang merasakan getaran yang sama, menahan diri sebisa mungkin, namun sulit untuk menahan dorongan yang semakin kuat. Momen itu menjadi titik balik. Mereka menyadari bahwa batas profesional yang selama ini mereka pegang mulai runtuh. Hanya tatapan dan senyum nakal sudah cukup membuat mereka merasakan ketegangan yang menggoda. Sebuah permainan yang mempersiapkan mereka untuk langkah berikutnya. Alur 3 ditutup dengan Ratna menatap Andi saat ia keluar dari ruangan sore itu. Ada senyum tipis yang terselip di bibir mereka berdua, tatapan yang penuh arti, dan kesadaran bahwa hubungan ini telah berubah. Permainan yang mereka mulai tidak lagi sebatas tatapan dan senyum. Godaan itu kini sudah berada di ambang untuk benar-benar menembus batas. Beberapa minggu setelah momen di ruang arsip, suasana di kantor desa terasa semakin memanas. Ratna menyadari dirinya sering menantikan kehadiran Andi lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Setiap tatapan, senyum tipis, atau sentuhan ringan dari Andi membuat hatinya berdebar, napasnya tertahan, dan ada sensasi hangat yang merambat di seluruh tubuhnya. Suatu sore, hujan deras turun di luar jendela kantor. Ratna masih menunggu Andi untuk membahas dokumen penting. Ketika Andi masuk, pakaian luar basah karena hujan, rambutnya sedikit menempel di wajahnya, dan wajahnya memancarkan ketegangan yang sama seperti yang dirasakan Ratna. "Bu, maaf, hujan tadi," ucap Andi sambil menepuk-nepuk jas hujannya. Ratna tersenyum tipis. Matanya menatap Andi lebih lama dari biasanya. Ada sensasi hangat yang merambat di dadanya. "Tidak apa-apa. Datanglah ke meja saya. Dokumen ini harus segera diselesaikan," jawab Ratna. Suaranya lembut namun syarat arti. Mereka bekerja berdampingan. Jarak tubuh mereka semakin dekat dari sebelumnya. Ketika Andi menunduk untuk menandatangani laporan di meja Ratna, kepala mereka hampir bersentuhan. Ratna merasakan detak jantungnya meningkat, dan Andi pun tak bisa menahan sensasi hangat yang muncul. "Bu, apakah ini sudah sesuai?" tanya Andi. Suara lembutnya nyaris berbisik.
Ratna menoleh. Mata mereka bertemu, dan seketika ruangan terasa semakin panas. Senyum tipis muncul di bibir Ratna, dan ada getaran halus yang mengalir antara mereka. Andi menggenggam dokumen, namun jarinya secara tidak sengaja menyentuh jemari Ratna. Kontak singkat itu membuat keduanya menahan napas. Ada rasa yang lebih dari sekadar ketertarikan. Ada dorongan untuk lebih dekat, untuk merasakan kehadiran satu sama lain. Ratna tersenyum nakal, menatap Andi, dan tanpa sadar membiarkan tatapan itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Setelah beberapa menit bekerja, Ratna berdiri, memandang Andi dari jarak dekat. "Andi, kau selalu membuat pekerjaan ini terasa lebih mudah," ucapnya sambil menahan senyum yang lebih nakal dari biasanya. Andi menatapnya. Ada getaran yang jelas di matanya. Napasnya sedikit berat. Momen itu berubah menjadi permainan halus. Sentuhan ringan di tangan saat menyerahkan dokumen, tatapan terlalu lama, dan senyum nakal yang terselip di antara kata-kata. Mereka berdua sadar bahwa ketegangan ini sudah melampaui profesionalisme. Rasa ingin tahu, kehangatan, dan godaan kini saling bertaut, semakin sulit dibendung. Alur 4 ditutup dengan Ratna menatap Andi saat hujan mulai reda. Mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ada kesadaran terselubung. Hubungan mereka kini bukan sekadar tatapan dan senyum lagi. Mereka telah berada di ambang langkah yang lebih nyata. Sebuah kedekatan yang tak bisa dibendung lagi. Beberapa minggu setelah hujan sore itu, Ratna dan Andi tidak lagi bisa menahan perasaan mereka. Setiap tatapan, setiap senyum, setiap sentuhan ringan kini syarat makna. Mereka menyadari bahwa kedekatan yang selama ini hanya berupa godaan dan permainan halus, sudah berubah menjadi dorongan untuk benar-benar mendekat. Suatu malam, kantor desa sepi. Hanya ada lampu hangat yang menerangi ruang kerja Ratna. Andi sedang menata dokumen terakhir untuk laporan harian. Ratna menatapnya dari meja, merasakan sensasi hangat yang berbeda dari sebelumnya. Ada ketegangan yang jelas di udara. Sebuah rasa ingin tahu yang sudah tidak bisa ditahan lagi. "Andi, bolehkah kau tinggal sebentar?" tanya Ratna. Suaranya lembut tapi ada nada yang lebih menggoda dari biasanya. Andi menoleh. Tatapannya langsung bertemu dengan Ratna. "Tentu, Bu," jawabnya. Napasnya sedikit berat, seolah merasakan getaran yang sama. Ratna berdiri, melangkah mendekat. Mereka berdiri berhadapan. Hanya beberapa langkah jaraknya. Ada keheningan yang syarat ketegangan. Napas mereka terasa lebih cepat, dan detak jantung masing-masing terasa menghentak. Tatapan mereka seolah berbicara lebih banyak daripada kata-kata, mengundang kedekatan yang lebih nyata. Tanpa sadar, Andi mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dan Ratna menatapnya dengan senyum tipis. Ada momen di mana tangan mereka hampir bersentuhan, dan ketika jemari mereka akhirnya saling menyentuh, keduanya menahan napas. Sensasi hangat itu merambat, membuat keduanya tersadar, ini bukan lagi permainan biasa. Mereka tetap menjaga batas, namun keintiman yang muncul terasa begitu nyata. Andi menatap Ratna, menahan hasrat yang sudah lama tertahan, sementara Ratna menikmati sensasi itu, tersenyum nakal, dan membiarkan tatapannya berbicara. Ada percikan yang jelas di antara mereka, sebuah ketegangan sensual yang memuncak dari waktu ke waktu. Beberapa menit berlalu, mereka hanya berdiri dekat, saling menatap, merasakan kehadiran satu sama lain dengan intens. Setiap napas, setiap gerakan, setiap sentuhan ringan di meja atau dokumen terasa syarat arti. Mereka tahu bahwa hubungan ini telah mencapai puncak godaan, sebuah keintiman emosional dan fisik yang begitu kuat, tanpa harus menjadi vulgar, namun tetap menggoda dan memikat hati. Alur 5 ditutup dengan Ratna menatap Andi saat lampu kantor mulai meredup. Ada senyum penuh rahasia di bibir mereka, tatapan yang mengatakan semuanya. Rasa tertarik, keinginan, dan ketegangan yang mereka rasakan selama berminggu-minggu kini menjadi nyata. Mereka menyadari bahwa permainan ini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar tatapan dan senyum. Ini adalah awal dari hubungan yang intens, intim, dan sulit dilupakan. Beberapa bulan setelah momen-momen di kantor desa yang penuh ketegangan dan godaan, Ratna dan Andi menemukan ritme baru dalam hubungan mereka. Mereka tetap profesional di depan orang lain,
menjalankan tugas sebagai kepala desa dan staf yang berdedikasi. Namun di balik itu, ada dunia rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Setiap pagi, tatapan singkat mereka saat bertemu di ruang kerja atau senyum tipis yang terselip di sela percakapan resmi menjadi pengingat akan kedekatan yang telah terjalin. Sentuhan ringan saat menyerahkan dokumen, gestur kecil ketika menyiapkan kopi, atau bahkan sapaan hangat yang terdengar biasa bagi orang lain, bagi mereka adalah bahasa rahasia, kode yang mengikat mereka tanpa kata-kata. Malam-malamnya, Ratna sering termenung di rumah dinas. Ia memikirkan Andi, tentang cara matanya bersinar saat mereka saling menatap, tentang senyum nakal yang selalu berhasil membuat hatinya berdebar. Ada rindu yang tak selalu bisa diungkapkan, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum sendiri. Ia sadar, meski hubungan ini harus disembunyikan dari orang lain, keintiman yang mereka bangun begitu kuat, tidak sekadar fisik, tapi emosional. Andi pun merasakan hal yang sama. Saat pulang ke rumah, pikirannya tak bisa lepas dari Ratna. Ada rasa hangat yang terus ia bawa sepanjang hari, kenangan setiap tatapan, setiap sentuhan ringan, bahkan setiap percakapan nakal yang mereka lakukan di kantor. Ia tahu hubungan ini bukan hanya soal godaan, tapi tentang kedekatan yang tumbuh dari rasa peduli, perhatian, dan ketertarikan yang tulus. Suatu sore, setelah kantor sepi, Ratna dan Andi duduk berdampingan di ruang kerja. Hujan ringan menetes di luar jendela, menciptakan suasana hangat di dalam ruangan. Mereka berbicara tentang dokumen yang harus diselesaikan. Namun di sela percakapan, ada senyum nakal yang terselip, tatapan panjang, dan sentuhan ringan di tangan. Semua hal kecil itu menjadi bukti bahwa kedekatan mereka tetap hidup, meski dunia tidak tahu. Ratna menatap Andi, matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. "Andi, terima kasih sudah selalu ada," ucapnya, suaranya lembut. Andi tersenyum, menatap Ratna dengan mata yang penuh arti. "Selalu, Bu, selalu," jawabnya. Mereka berdua sadar, hubungan ini akan selalu menjadi rahasia. Tapi rahasia itu justru membuat ikatan mereka semakin kuat. Ada rasa aman, nyaman, dan rindu yang tak terucap, yang selalu hadir di setiap momen mereka bersama. Keintiman mereka bukan hanya tentang sentuhan, tapi tentang pemahaman dan rasa saling menghargai, sesuatu yang membuat mereka tak ingin kehilangan satu sama lain. Epilog menutup cerita dengan kehangatan tersendiri. Ratna dan Andi, di balik profesionalisme dan rahasia yang mereka simpan, telah menemukan dunia kecil mereka sendiri, dunia penuh godaan, tawa, tatapan nakal, dan keintiman yang indah. Sebuah dunia yang hanya mereka pahami, yang mengikat mereka dengan cara yang manis, sensual, dan sulit dilupakan.